di sini kita akan buat satu form dulu ya. Kita akan buat satu form. Pertama kita buat satu file dulu, file PHP, oke, file PHP. Untuk bagian title kita ubah sesuai dengan judul dari form ini, form input data mahasiswa contohnya. Oke, kemudian untuk bagian ini, bagian body, kita akan isi dulu. Kita buat tag H1, form data mahasiswa, H1 sebagai penutup. Oke, kita simpan dulu, Ctrl S. Ini saya buat satu folder, nama foldernya latihan 3, kemudian filenya akan saya simpan dengan nama form.php ya, save. Oke, di sini berarti formnya filenya sudah kita simpan. Untuk lihat filenya berarti localhost latihan 3/form.php. Nah, hasilnya ini teksnya saya mau buat ke tengah, kita bisa tambahkan center. Penutup untuk center /center. Tengah. Oke, ya, sudah ke tengah teksnya. Kemudian berikutnya adalah kita membuat sebuah form ya. Formnya kita buat yang sederhana saja. Oke, dengan menggunakan elemen-elemen dari sebuah form ya. Elemen dari sebuah form itu ada beberapa. Contohnya kita bisa pakai text field, kemudian kita bisa pakai text area ya. Kemudian radio button, kemudian checkbox, combo box ya, atau biasa dikenal list box. Nah, itu juga bisa kita gunakan. Oke. Nah, supaya lebih gampang ya, lebih gampang kita create sebuah form, kita bisa langsung gunakan desainnya ya. Ini bagian desain. Oke, saya enter dulu ke bawah. Saya akan masukkan tabel ya, satu buah tabel, insert dari menu ini, insert table ya. Insert tabel, row-nya 3, kolomnya 3 dulu ya. Row-nya 3, kolom 3 nggak masalah. Nanti kalau kurang bisa kita tambah lagi. Di sini saya klik tombol OK. Oke, sudah jadi ya. Sudah jadi sebuah tabel. Ini align-nya set ke center atau bagian tengah. Oke, di sini ya. Align-nya di center. Kita tinggal ubah di bagian sini ya. Ini kita tinggal set di bagian properti dari tabel. Oke, next saya akan buat beberapa field ya. Yang pertama contohnya name ya, dan nama, jenis kelamin, program studi. Kemudian ini kalau mau tambah baris yang baru gampang aja, kalau Dreamweaver tinggal tekan tab aja. Di baris yang terakhir kita tekan tab ya. Baris terakhir tab, nah seperti ini ya. Nanti baris barunya otomatis ditambahkan. Oke, next alamat, kemudian IPK contohnya ya, indeks prestasi kumulatif. Ini formnya sudah tabelnya sudah seperlembar ya. Jadi kira-kira field-fieldnya ini dulu. Field-fieldnya terdiri dari ini dulu. Kemudian kita akan tambahkan elemen-elemen dari sebuah form. Nah, untuk tambah elemen kita bisa dari menu insert, form. Oke, kemudian ini yang pertama saya akan ambil text field ya, text field. Nah, ID-nya saya kosongkan aja, oke kan. Nah, ini add
form tag. Ini ada yang kelupaan tadi. Kita nolkan dulu ya. Nanti add form tag-nya di code-nya saja langsung. Oke. Add form tag-nya tadi jawab no ya. Kemudian nama, insert form text field. Ini cancel aja atau apa? Ini oke aja. Add form tag, ini jawab no. Jenis kelamin, insert form, kita pakai radio button ya. Oke kan saja, add form tag jawab no. Ini radio button yang pertama, ini contohnya pria. Oke. Kemudian insert form radio button. Oke, no. Ini yang kedua wanita. Pria, wanita. Nah, yang program studi saya akan pakai yang namanya radio checkbox select. Ini list menu ya, select buka kurung list underscore strip. Oke, oke kan, jawab dulu. Alamat, insert form, kita pakai text area. Oke, no. IPK, insert form, kita pakai text field. Oke, jawab no ya. Nah, jadi tampilannya nanti kurang lebih seperti ini. Kemudian sebagai pemicu ya, ketika berarti harus ada satu buah tombol untuk submit, insert form button. Nah, oke, jawab no. Oke. Nah, satu lagi insert form button. Oke, jawab no. Ini satu lagi adalah button untuk reset. Jadi kita pilih yang satu ini, reset ya. Jadi button submit yang ini, button reset yang satu ini. Oke. Nah, submit berarti untuk mengirimkan data, ya kan? Kalau reset untuk apa? Reset untuk membersihkan, ya, mengosongkan kembali. Oke. Jadi bedanya kalau reset berarti kita kosongkan, ya, kembali ke pengaturan defaultnya. Ya, defaultnya nilainya apa? Ya, dia balik lagi ke sana. Oke. Nah, berikutnya adalah kita akan memberikan name ya, name pada masing-masing kontrol di sini. Nah, cara memberikan name, kita cukup klik sekali di sini, kemudian kita lihat di sini bagian ini. Ya, ini ada bagian text field. Ini setulis txt name. Ini name-nya ya, namanya txt name yang nama seset txt nama. Oke, yang jenis kelamin ini yang RDO apa? Ini yang DK ya, RDO JK jenis kelamin. Oke, kemudian ini yang satu ini name-nya juga harus sama ya, RDO JK, sama-sama name-nya sama ya. Program studi ini select list menu SLT program studi contohnya. Oke, kemudian alamat kita pakai txt alamat, IPK txt IPK. Oke, untuk button submit kita berikan namanya btn submit. Untuk button reset kita berikan namanya btn reset. Oke. Nah, jadi sekilas mirip seperti di apa ya, Visual Basic ya. Di bahasa Visual Basic juga sama, kita ada melakukan memberikan nama pada masing-masing kontrol ya. Jadi di Dreamweaver juga sama, atau di bahasa HTML kita juga memberikan name pada masing-masing kontrol ya. Oke, nextnya adalah kita atur dulu properti-properti yang lain lagi. Contoh yang satu ini, pria, checked value, ketika dipilih maka nilainya apa ini ya. Ketika dipilih ini nilainya adalah pria, yang satu ini nilainya adalah wanita ya, pria wanita. Oke. Nah, program studi ini kan list menu ya, drop down ya.
Jadi tentunya harus ada nilainya. Nah, nilainya kita ambil dari mana? Kita setnya di bagian sini. Klik di kontrol ini, kemudian pilih list values. Ya, klik di bagian sini. Nah, jadi yang pertama contoh set sistem informasi. Nah, ini teks yang dimunculkan. Oke, value-nya apa? Sistem informasi juga, teknik informatika. Oke, value-nya ini. Oke, nah kalau sudah, klik tombol OK ya. Jadi nanti ada dua ini. Oke, nah alamat tentunya masih kosong dulu, IPK juga sama kosong, submit reset ya. Nah jadi di sini kita sudah merancang, kita save dulu. Kita sudah merancang satu buah form, satu buah tampilan form yang hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya, ini yang apa? Bordernya sehilangkan aja. Yang border untuk apa? Tabelnya ya, bagian tabel ini kan ada bingkai. Kita set aja jadi 0. Jadi nggak ada bingkai lagi. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, nah jadi ini ada dua, sistem informasi dan informatika. Ini juga ada dua jenis kelamin, pria wanita ya. Jadi nanti user tinggal isi di sini. Ketika dia submit, kita get nilainya, kita tangkap nilainya ya. Nah, cara kita tangkap kita akan bahas lagi. Oke. Nah, jadi sekilas seperti ini dulu. Kita sudah berhasil merancang sebuah form di sini ya, formnya sudah jadi. Oke, nah nextnya ini kita ke code-nya dulu ya, ke code. Nah tadi kan saya ada sampaikan bahwasanya kita sebenarnya ini lupa untuk memasukkan tag form dulu ya. Seharusnya yang kita masukkan adalah tag formnya dulu, cuma di sini tadi kelupaan. Nah jadi cara gampangnya dari code-nya aja. Cara memasukkan tag form pun gampang di sini. Di sebelum tabel ya, sebelum tag tabel tambahkan aja form. Ini tag form pembuka, tag form penutupnya di sesudah tag penutup tabel. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kalau kita balik lagi ke desain, ini nanti ada garis-garis putus-putus warna merah. Inilah form kita sebenarnya ya. Ini adalah form yang kita miliki. Oke. Nah, form ini perlu kita set. Yang pertama adalah metodenya ya. Metode itu maksudnya adalah pengiriman datanya ya. Untuk pengiriman data kita pakai metode apa di sini? Oke. Jadi ada dua sebenarnya. Metodenya ada dua, ada post, ada get ya. Jadi di sini saya contohkan dulu yang get. Oke, metodenya get. Kemudian ada actionnya. Nah, action di sini maksudnya adalah ketika kita submit ya, ketika form ini kita klik di tombol submit, maka ya datanya akan dikirimkan ke file mana ya. Kita ulangi ya. Ketika kita klik tombol submit, datanya kita kirim ke siapa? Ke file apa? Ya. Jadi di sini harus ada satu lagi, yaitu action. Kita kirimnya ke mana? Ya, datanya sesudah kita submit, kita kirim ke siapa datanya? Nah, contoh di sini kita kirim ke nama filenya processform.php. Jadi nanti kita perlu buat satu file lagi, nama filenya processform.php. Oke. Nah, yang perlu jadi catatan di sini kita menggunakan metodenya adalah get, ya, metode get dulu. Nanti kita lihat perbedaannya get dengan post, ini beda utamanya di mana. Oke, nah jadi sekilas ini untuk rancang form. Berikutnya kita akan tambahkan satu buah file yang baru, file new. Oke, file PHP create. Langsung saja kita save dulu. Di actionnya adalah di proses form.php. Nah, jadi maksudnya form yang satu ini ya,
form proses form.php ini nanti dari form yang satu ini, form ini akan mengirimkan data ke file yang satu ini, ya. Jadi datanya nanti kita prosesnya di sini. Oke. Nah, next. Bagaimana cara mengambil nilai dari sebuah form yang sudah kita paskan nilainya? Nah, caranya seperti ini. Oke. Di sini seperti biasa, tag PHP biasa ya. Nah, untuk mengambil nilai yang sudah dipas, ya. Ini title-nya saya ganti dulu. Processing. Oke. Nah, untuk mengambil nilai yang sudah dipas dari file yang sebelumnya, dari form yang sebelumnya, kita bisa gunakan $get nama kontrolnya. Ini namanya tadi txt name. Jadi di sini kita tulis txt name seperti ini, ya. Kita bisa cetak aja echo. Nah, echo sama dengan titik sambung, ya. Masih ingat penggunaan tanda titik di sini untuk apa? Untuk concatenate, untuk menyambungkan string, ya. Jadi string name sama dengan sambung lagi dengan $_get txt name. Ini cara penulisannya. Ini fungsinya adalah untuk mengambil ini yang sudah kita lewatkan ke file proses form.php, ya. Ini save dulu, ini udah di save. Nah, kita coba cek, kita refresh dulu, ya. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 contoh, ya. Submit. Nah, nanti hasilnya kita dapat ini nilainya, ya. Jadi sudah kita lewatkan, ya, sudah kita paskan nilainya. Oke, jadi kalau mau ambil nilai yang lain, caranya yang sama. Gunakanlah name-nya, name dari masing-masing ini, name dari masing-masing kontrol atau elemen form yang ada di sini. Nah, mau ambil bagian nama echo sama dengan $_get txt nama. Nah, ingat PHP itu bersifat case sensitif, ya. Jadi di sini ini kita buat txt nama n besar, ya, n-nya besar, maka di sini juga n-nya juga harus besar. Nggak boleh kita tulis yang kecil. Nanti efeknya adalah tidak jumpa, error hasilnya, ya. Jadi txt n besar, ya, tergantung dari penamaan yang kita berikan di sini. Oke, nah, kita balik kembali, kita refresh 1 2 3 4 5 Chandra. Submit. Nah, ini efek, ini hasil name sekian, nama sekian, ya. Nah, supaya lebih bagus ini kita set turun baris, ya. Buatnya bisa turun baris, setnya di sini aja, br slash, ya, turun baris. Oke, refresh, submit. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, nah next kita akan ambil jenis kelaminnya, ya. Nah, kelamin juga sama, ya. Jadi copy aja langsung jenis kelamin. Nah, oke, ini tadi jenis kelamin namanya RDOJK, ya kan? Nah, sesudah jenis kelamin ada program studi. Nah, ini copy aja langsung, ya. Program studi kita ganti program studi. Yang program studi tadi name-nya apa ini? SLT program studi. Langsung aja copy supaya nggak salah ambil. Nah, ya, SLT program studi, alamat, kemudian IPK. Alamat txt alamat tadi. Yang terakhir adalah IPK. Ini tadi name-nya adalah txt IPK. Oke, save.
Kita balik kembali ke sini, kita refresh dulu. 1, 2, 3, 4, 5, pria, TI, jalan listrik 30, contohnya IPK-nya 3,99. Wah, perfect kali, ya kan? Untuk kita submit, kita lihat apakah data ini berhasil kita ambil. Submit. Nah, hasilnya seperti ini, ya. Jadi inilah metode get di sini, ya. Ini adalah metode get. Oke, ya. Oke, dipahami dulu contoh codingnya, ya. Ini adalah metode get, ya. Jadi tergantung name-nya di sini, ya. Setiap kontrol itu harus punya name-nya, ya. Nggak boleh nggak ada name. Kalau nggak ada name, gimana itu? Apakah bisa kita pass? Tidak akan bisa, ya. Setiap kontrol wajib memiliki name kalau mau kita ambil nilainya, mau kita paskan nilainya, ya. Jadi caranya seperti ini, ya. $_get ini istilahnya adalah variabel global, ya. Variabel global yang fungsinya untuk mengambil nilai yang sudah dipasingkan, ya. $_get. Oke. Nah, perhatikan lagi ini yang metode get, ya, sekopi bagian URL-nya ini, ya. Ketika kita submit, ya, perhatikan URL. URL-nya menjadi seperti ini. Nah, lihat URL-nya bagian atas. Localhost latihan 3/proses form.php tanda tanya. TXT name-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. N TXT namanya Chandra. N RTOJK-nya pria. N SLT program studinya teknik informatika. N TXT alamatnya jalan. Ini plus ini maksudnya ada spasi, ya, di sini. Jalan listrik nomor 30. N IPK TXT IPK adalah 3,99. N dan submit, nilainya adalah submit, ya. Nah, jadi lihat metode get ini, ya. Metode get ini kalau mau kamu pakai agak hati-hati, ya. Kenapa? Karena nilai yang kamu pasingkan itu semuanya nampak di bagian URL-nya, ya. Apapun nilai yang kamu passing menggunakan metode get itu nanti akan nampak di bagian URL. Oke, kemudian metode get ini dia punya batasannya di sini, ya. Batasannya nih jumlah karakternya, ya. Jumlah karakternya tidak boleh melebihi 2048 totalnya. Oke, jadi kalau lewat, ya, kepotong teksnya, ya, atau bisa aja sebagian tidak terpasingkan. Oke, jadi perhatikanlah kalau untuk penggunaan metode get, gunakanlah hanya untuk mempasingkan data yang tidak bersifat sensitif, ya. Jangan nanti pakai metode get untuk passing username, password, email. Nah, itu bahaya sekali, ya. Untuk passing, ya, untuk passing nilai ke file yang lain, supaya lebih aman, kita menggunakan satu metode lagi yang bernama post. Nah, itu nanti saya akan contohkan, ya. Nah, ini tadi sudah tahu, ya, ini metode get, datanya nampak semua. Jadi menggunakan metode get itu agak hati-hati, jangan digunakan untuk mempassing nilai yang bersifat sensitif, ya. Oke. Nah, kemudian metode get ini juga ada batasannya, 2048 karakter totalnya, ya. Totalnya itu sebanyak 2048. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk metode post ini bagaimana. Nah, cara kita passing sebuah form menggunakan metode post simple sekali. Cukup kita ganti untuk nilai yang bersifat sensitif itu bagaimana. Contoh nilai yang bersifat sensitif, contohnya adalah username, password, email, nomor kartu kredit, dan sebagainya. Itu adalah data yang bersifat sensitif, ya. Jangan dipassing menggunakan metode get ini, bahaya nanti, ya.
Oke. Nah, sekarang kita akan passing datanya menggunakan metode post di sini. Oke. Nah, caranya kita cukup gunakan form method. Tadi kan get, kita ganti aja di sini. Ini jadi post ya. Form method post. Oke. Nah, kemudian ini perlu kita ganti yang satu ini ya. Tadi kan ini $_get. Nah, ini waktu kita passing kita pakai metode post, maka di sini ini nggak boleh pakai get, harus sama ya, harus menggunakan post juga, sama-sama post. Oke, copy paste, refresh saja ya. Jadi kalau di sini pakai post, waktu kamu ambil nilainya juga harus menggunakan $_post. Kalau di sini kita pakai get, maka sewaktu ambil nilainya kita pakai $_get ya, contoh saja. Oke. Nah, udah kita save, kita refresh kembali ya. Nah, isi tes IPK sekian. Oke. Nah, tes alamat ya, contoh aja, submit. Nah, ini hasilnya. Oke. Nah, bedakan dengan URL tadi. Nah, perhatikan URL-nya. URL ketika kita pakai get, ini yang get ya, ini yang get, ini yang post. Nah, lihat bedanya di mana. Kalau kita pakai post, data yang kita passingkan itu nggak akan nampak ya, tidak akan nampak. Kemudian metode post ini tidak ada batasan kita mau kirim berapa data ya, berapa ukuran data, nggak ada batasannya ya. Jadi makanya kamu lihat kok bisa ya kamu upload file yang ukurannya besar sekali ya kan, upload apapun pula sampai bergiga-giga kok bisa diupload ya kan gitu. Nah, kenapa bisa? Karena itu menggunakan metodenya adalah post. Nah, kalau get, hati-hati, ingat ini terbatas ya, get ini hanya 2048 karakter ya, jadi jumlah karakternya pun dikit, nggak bisa kita pas kita upload file pakai metode get, nggak akan berhasil itu ya. Oke. Jadi perhatikan bedanya ya. Nah, kapan kita, mungkin pertanyaan kamu, kapan kita pakai metode get? Kok enggak semuanya kita pakai post saja ya kan? Kok enggak post ini kan lebih aman, terus datanya apa ya, lebih aman, kemudian nggak nampak apa yang kita lewatkan ya kan. Nah, walaupun demikian metode get ini tetap kita gunakan ya. Intinya gini, kita gunakan metode get untuk passing nilai yang bersifat non-sensitif ya, untuk nilai yang bersifat non-sensitif. Oke, jadi contoh aja, saya akan buka nih Google ya, contoh bahasa pemrograman PHP, enter. Nah, coba lihat di bagian URL-nya si Google ini. Lihat di bagian sini, google.com/search, tanda tanya Q. Dia pakai variabelnya Q. Q-nya adalah bahasa pemrograman PHP. Ini metode apa ini? Metode get. Ya, metode get. Loh, kok Google pakai metode get? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, metode get ini kamu pakai untuk mempassing data yang sifatnya non-sensitif ya. Metode get ini dibanding metode post, kalau kita mau passing data, metode get ini lebih cepat sih ya. Jadi untuk passing data yang non-sensitif pakai get saja. Tapi kalau data yang sifatnya agak sensitif, username, password, email, nomor kartu kredit, nah dan sebagainya, PIN, ya kan? Nah, itu tetap menggunakan metodenya adalah post ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian kita bisa cek ya. Kita bisa cek apakah sebuah variabel atau sebuah data ada dilewatkan atau tidak
ya. Jadi contoh seperti ini. Kita bisa cek ya. Contoh sebagai if is set my name. Slash variable my name ada, else echo variable my name tidak ada ya. Nah, ini contoh, saya akan jalankan dulu, refresh. Nah, variable my name tidak ada, betul ya, kan nggak ada di sini kita buat variable my name ya, kecuali di sini sebuat satu variable my name. Oke, ada variable ya, variabelnya di sini ada. Saya refresh kembali, variable my name ada ya, variable my name ada. Oke, nah jadi dengan menggunakan isset ini kita bisa cek ada nggak variabelnya ya, ada nggak variabelnya. Kalau ada, baru kita lakukan sesuatu ya. Jadi berlaku juga di sini ya. Bisa saja kita cek, oh IPK ini nggak boleh kosong ya, yang bagian sini IPK ini kita berikan tanda bintang, berarti wajib diisi ya. Jadi kita buat keterangan di sini bintang wajib diisi contohnya ya, IPK wajib diisi. Kalau kosong nggak boleh ya. Jadi di sini kita bisa set, kita bisa ceknya seperti ini ya. Ceknya seperti ini, if is set $_post txt IPK. Ini petik satu, jangan lupa txt IPK. If is set dan $_post txt IPK. Ini IPK jadi IP. Tidak sama dengan kosong ya. Oke, nah perhatikan penulisannya. Jika ada variabelnya, variabel post txt IPK, berarti ada ya. Jika ada variabelnya dan variabel IPK tersebut tidak kosong, ini not ya, tidak sama dengan not ya. Tanda not di PHP adalah menggunakan tanda seru, tidak sama dengan kosong ya. Baru kita cetak. Nah, oke, baru kita cetak. Nah, else kita bisa gunakan else echo br slash IPK belum diisi contohnya. Oke ya. Nah, kita cek dulu apakah berhasil nggak di sini ya. Ya, PI alamatku. Nah, di sini sengaja kosongkan tuh txt IPK ya, submit. Nah, nanti hasilnya adalah ini, IPK belum diisi. Tapi kalau di sini kita udah isi, nah langsung dapat nilainya ya. Kalau kita kosongkan, nanti tercek ini IPK belum diisi. Ini hasilnya. Oke. Nah, jadi kira-kira seperti inilah untuk passing data ya. Jadi ini dipelajari dulu cara kita passing data. Itu ada dua metode ya. Ada metode post, satu lagi adalah metode get. Nah, kemudian ada satu lagi sih, kita bisa pakai ini request. Nah, kalau request ini bisa kamu gunakan di semua metode ya. Mau kamu pakai post, mau kamu pakai get, itu boleh, nggak masalah ya. Oke, jadi ini nah ini tetap terambil ya. Jadi kalau misalkan ini kita ganti, yang tadi metodenya kan ada get
satu lagi post ya. Di sini kita ganti jadi get metodenya, get. Nah, yang ini nggak usah ganti lagi. Request ini berlaku. Request ini dia untuk mengambil baik itu metode post, baik itu metode get. Ya, jadi sekali ambil ya langsung dapat. Oke, jadi nggak lihat jenis metode yang kamu gunakan. Next. Nah, ini juga terambil tetap ya. Oke, kalau ini kita kosongkan, nah, PK belum diisi ya. Jadi tidak lihat jenis metodenya ya. Dengan catatan harus pakai request ya. Kalau yang tadi yang $_get itu hanya untuk variabel yang form yang dilewatkan dengan metode get. $_post hanya untuk form yang dilewatkan dengan metode post. Kalau request itu bisa berlaku dua-dua, mau pakai get bisa, mau pakai post juga bisa.